Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore untuk Bapak Ibu di seluruh Nusantara. Izinkan saya pada hari ini ingin memberikan suatu wejangan kecil terkait dengan kelas poin dalam penilaian harian atau ulangan harian. Ya, kalau dulu ulangan harian ya Bapak Ibu, istilahnya kalau sekarang penilaian harian. Atau mungkin ketika adanya implementasi dari kurikulum merdeka, mungkin saja nantinya istilah ini akan berganti kembali, bisa saja ya. Baik, Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa penilaian harian atau ulangan harian ini merupakan salah satu cara untuk kita menilai dan memberikan tolak ukur kepada siswa-siswi kita terkait dengan aplikasi pembelajaran yang telah kita berikan atau telah kita suguhkan kepada anak didik kita. Ya, tentunya terkait dengan penilaian harian atau ulangan harian ini, Bapak Ibu sudah memahami bahwa kita memiliki berbagai macam media. Pada kesempatan kali ini, kita masih fokus pada kelas poin ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, berikut ini adalah skema materi kita pada hari ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan fitur multiple choice. Kemudian yang kedua adalah leaderboard. Yang ketiga adalah hasil responsesnya. Hasil respon ini dalam bentuk Excel. Kenapa saya memilih 3 skema ini dalam beberapa sub materi pada hari ini? Yang pertama terkait dengan fitur multiple choices ini. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa kita sebagai guru pastinya ingin mendidik siswa-siswi kita untuk memberikan yang terbaik. Namun disinilah salah satu kelebihan dari kelas poin, yakni memiliki fitur leaderboard dan juga hasil responnya berupa Excel. Nah, fitur multiple choices inilah yang akan dan bisa melahirkan atau tersinkron dengan fitur leaderboard dan juga nantinya ada hasil responnya dalam bentuk Excel. So, mari kita mulai dari sub materi yang pertama, yakni terkait dengan multiple choice. Baik Bapak Ibu, yang pertama ini merupakan fitur multiple choice. Seperti yang Bapak Ibu telah ketahui, di beberapa pertemuan sebelumnya, saya sudah menampilkan dan pasti Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa dalam submenu add-in Ingnoe Class Point ada interactive quiz yang terdiri dari multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing, kemudian ada image upload. Tapi pada kesempatan kali ini, untuk penilaian harian atau ulangan hariannya, kita menggunakan salah satu fitur, yakni fitur multiple choice, atau yang kerap dipahami sebagai fitur pilihan ganda. Nah, ini adalah tampilan PowerPoint file dari aplikasi yang telah saya sering terapkan pada pembelajaran di kelas saya. Pada pembelajaran ini, ketika saya klik multiple choice, di sini saya sudah menyiapkan 4 pilihan ganda di slide-nya, maka akan muncul kotak dialog di sebelah kanan ini, interactive quiz dengan berbagai macam menunya. Atau beberapa setting yang memang harus kita atur sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, untuk lebih memudahkan, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi, mulai dari question type-nya, number of choices-nya bisa kita pilih dari 2, 3, 4, 5, sampai ke 6. Kemudian, untuk allow selecting multiple choices-nya, ini kita aktifkan jika memang siswa kita berikan kesempatan untuk memilih 2 jawaban dalam 1 kali soal yang telah kita suguhkan.
Ini tidak saya aktifkan ya Bapak Ibu. Kemudian yang has correct answer, ini kita masukkan kunci jawabannya. Yang ketiga adalah competition mode. Kenapa competition mode ini saya perlukan? Agar saya mengetahui dan bisa mengaktifkan fitur yang leaderboard tadi. Dan juga responnya bisa terkumpul. Nah, kemudian ada dalam kotak dialog yang sebelah kanan tadi ada play options. Yang bagian pertama start question with slide itu tidak saya aktifkan. Minimize result window after question start ini tidak saya aktifkan. Close submission-nya ini adalah durasi ketika timernya. Ibaratnya timernya Bapak Ibu. Di sini saya berikan waktu hanya 1 menit. Dan di sini ada view responses. Ketika kita sudah save reviewnya atau save jawabannya, nanti kita bisa melihat di sini di masing-masing slide-nya. Kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, di sini untuk multiple choice-nya, untuk fitur multiple choice-nya akan ada gambar piala dan juga koin di sebelah kiri. Ketika competition mode ini sudah kita checklist, maka tampilannya seperti ini. Nah, untuk kotak multiple choice ini sebenarnya seperti gambar sih Bapak Ibu, tapi ini tersetting otomatis dengan kotak dialog interaktif quiz ini. Sebenarnya kita klik dan kita drag and drop, kita pindah dimanapun itu bisa. Jadi tidak harus berada di bawah, bisa kita pindahkan di sebelah kanan, kiri, pojok kiri atas, ataupun pojok kiri atas ataupun pojok kanan. Di sini pojok kiri, ini pojok kanan. Atau mau kita taruh di tengah juga bisa ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua terkait dengan leaderboard. Oke, pada add in Ignoi class point, dalam submenu review terdapat 3 pilihan. Share PDF, leaderboard, dan juga delete all responses. Nah, karena kita memerlukan leaderboard, maka kita bisa klik leaderboard ini. Nantinya akan muncul rekapan jumlah persentase maupun jawaban-jawaban yang telah siswa-siswi kita jawab selama ujian atau kuis tersebut kita langsungkan di kelas yang memang pada saat itu Bapak Ibu sedang mengajar. Nah, setelah kita save, ini adalah tampilan ketika leaderboard results-nya saya insert atau kita masukkan ke dalam slide. Jadi siswa-siswi kita bisa langsung melihat Bapak Ibu apakah namanya masuk dalam urutan 6 besar. Seperti di sini contohnya mulai dari Haikal Bayu. Jadi seperti medali ya, ini emas, ini silver, yang ini perunggu. Kemudian juara keempat, 5 dan juga 6. Di sini ada bar grafiknya Bapak Ibu, bisa kita lihat ada perbedaan ya. Kemudian di sini ada poin. 2950 PTS, 2943 PTS. Nah, kita bisa lihat di sini juga ada persentase kebenarannya. Oh, ternyata Haikal Bayu sudah 100%, Azian pun juga 100%, Kala 100%, Aryo Bimo 100%, Anggita juga, begitu juga Asalina. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita pahami bahwa leaderboard ini grafik dan juga poinnya ditentukan dari kecepatan siswa pada saat memilih jawaban tersebut. Kecepatan siswa untuk memilih dan juga kecepatan siswa untuk kliknya. Tapi sangat disayangkan ketika memang jaringan internetnya juga tidak lancar ya. Jadi akan sangat mempengaruhi juga kecepatannya. Yang ketiga adalah hasil responses. Nah, dalam hasil respon ini bentuknya adalah Excel. Kita lihat ya hasilnya seperti apa. Oke, Bapak Ibu, inilah hasil responsesnya. Ini merupakan tampilan ketika saya sudah sedikit merapikannya. Tapi untuk tatanan letak seperti kolom A, B, C, D, sampai ke H, ini tidak saya hapus ya Bapak Ibu. Di sini pun leaderboard 11 Mia, ini sudah saya ganti seperti ini. Ini bisa kita klik kanan dan juga rename.
Ini adanya di Excel Bapak Ibu, dan for your information, Microsoft yang saya gunakan adalah 2019. Jadi ketika saya unduh, tampilannya pun sudah cantik seperti ini ya. Jadi sudah rapih berbentuk kolom. Jika Bapak Ibu mungkin menggunakan versi Office yang berbeda, Microsoft PowerPoint maupun Excel yang berbeda, berarti Office-nya berbeda. Nah, bisa saja formatnya pun tidak serapih ini Bapak Ibu. Bisa saja nanti hasilnya masih format CSV atau CSV ya, yang sering kita lihat ada koma-komanya. Jika seperti itu sebenarnya masih bisa kita ganti. Ada triknya ya Bapak Ibu. Nah, inilah tampilan besarnya. Sedikit saya jelaskan. Rank ini adalah susunan peringkat. Dari dari peringkat pertama sampai peringkat ke-21. Namanya pun sudah ada. Ini sesuai dengan nama yang mereka input ketika mereka masuk ke kelas kode kita Bapak Ibu. Nah, ini adalah skor. Yang tadi sudah terlihat itu 2950 PTS, itu termasuk skor Bapak Ibu, atau poin kita bisa sebutnya. Jadi, ini dari skor terbesar sampai skor yang terkecil. Kemudian di kolom D ini ada persentase benarnya. Kita juga bisa lihat dimulai dari persentase 100 sampai persentase yang paling kecil. Oke. Kemudian di kolom E, di sini ada participation. Ini mohon maaf agak hilang sedikit yang di kolom E karena tidak saya lebarkan. Di kolom E ini menandakan bahwa ada tulisannya 3 of 3. Ini menandakan bahwa memang pertanyaan, kuis maupun ulangan yang saya berikan ke siswa saya jumlahnya hanya 3. Ya, yang belakang ini jumlah yang saya berikan ya. Dan kita bisa melihat apakah di depannya tulisannya 1, 2, atau 3 participationnya. Jika memang di sini ternyata tulisannya 1, 1 of 3, berarti siswa saya mengerjakannya hanya satu nomor. Kemungkinan nomor 2 dan 3-nya atau nomor lainnya bisa saja jaringannya bermasalah atau lainnya. Kemudian di kolom F, ini ada key 1 dalam kurung B, yang kolom G ada key 2 dalam kurung C, di kolom H ada key 3 dalam kurung A. Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah key 1 ini adalah question-nya yang pertama, soal saya yang pertama, dengan kunci jawabannya yaitu yang B. Kolom G termasuk key 2 adalah soal yang kedua, dengan jawabannya adalah yang C. Kemudian kolom H, ini key 3 dengan jawabannya adalah yang A. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu, oh ternyata di soal nomor 1, kunci jawabannya kan B ya. Oh iya nih, ada yang jawab A, berarti dia salah nih. Kemudian ada yang jawab C, oh iya berarti dia salah nih. Dan begitu seterusnya untuk yang kolom G dengan atau sampai di kolom yang H, soal ketiga. Kita bisa lihat, oh ternyata jawaban yang soal ketiga ini semuanya benar jawabannya. Kemungkinan kita bisa menyimpulkan kembali bahwa di tingkatan soal yang paling mudah adalah soal yang ketiga. Tingkatan soal yang agak sedang adalah yang soal nomor 2, dan yang sulit adalah soal nomor 1. Baik Bapak Ibu, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. If you have any question, silahkan langsung saja isi di kolom komentar, ataupun Bapak Ibu bisa bertanya lebih banyak lagi di grup Telegram ya. Baik Bapak Ibu, ketemu lagi di materi dan hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Jangan diamis dulu.